Shalom, malam buat kita semua. Senang bisa berjumpa walaupun lewat live TikTok malam hari ini. Live TikTok dari The Way BSD. Bersyukur malam hari ini saya boleh menemani istirahat pada saudara semuanya. Dan malam hari ini kita akan menikmati berkat di malam hari yang kita percaya datangnya dari Allah yang luar biasa. Ya, sebelumnya selamat buat yang sudah bergabung di sini. Ada Pak Lucy, ya, Shalom, Mailiano, Mabigel, Wati, Tia, Gria, Cantik 06, ya. Selamat bergabung. Ini ada juga Faba Squad, Sampuria 8, Henry, gitu ya. Ya, kita malam hari ini dengan santai, tetapi tetap kita akan menikmati berkat-berkatnya luar biasa melalui program The Way dengan judul Hidup. Apa sih itu? Nanti kita akan tahu lebih dalam lagi. Sebelum saya juga berdoa buat dibukanya acara ini, kita akan dengarkan dulu satu pujian yang tentunya menjadi berkat buat kita semuanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam hari yang indah. Sepanjang hari ini, kami limpah dengan ucap syukur, sukacita yang daripadamu. Dan biarlah malam hari ini, di sisa waktu sebelum kami istirahat malam, kami masih tetap mau menerima berkat-berkat-mu yang sudah Kau sediakan bagi kami. Siapapun yang boleh melihat program ini, ada bersama saat ini, ataupun nanti melihat di siaran ulang, kami percaya berkat yang sama akan kami terima. Dan biarlah melalui acara ini, hati Engkau disenangkan, kami boleh memperoleh berkat baru yang daripadamu. Di dalam nama Yesus, kami mau memulai acara ini. Amin. Iya. Sebelumnya saya mau sapa-sapa lagi ya. Sudah ada juga di sini ada Tandiana, Ibu Dian, Yohana Unik sudah bergabung juga ya. TikToker sudah bergabung juga. Iya, shalom, shalom. Di sisa waktu istirahat sebelum kita sejenak istirahat tertidur gitu ya. Acara program ini boleh ada, itu diberi nama hidup. Harapan, iman, doa, ucap syukur, pujian dan penyembahan. Dan kita tahu hal-hal ini adalah mengisi kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Kenapa The Way ada program ini? Berharap melalui program ini kami ingin menyiapkan suatu wadah gitu ya. Suatu wadah bukan untuk kami saja, tetapi semua teman-teman yang boleh bergabung. Ya, mungkin nanti juga ada yang setelah tayang ya, boleh bergabung untuk teman-teman dapat di sini ya, saudara-saudara terkasih, saya bilang teman-teman, rekan-rekan sekerja Allah, karena kita ada merupakan rekan-rekan sekerja Allah ya. Saya juga senang kalau bilang ya kita rekan sekerja Allah gitu. Bukan berarti kalau siapa yang menyampaikan firman, wah berarti dia ini hambanya gitu. Kita sebenarnya rekan sekerja Allah. Kenapa? Kenapa rekan sekerja Allah? Karena sebenarnya apa yang kita dengar, mungkin apa yang kita ketahui tentang misalnya kebenaran, dan kita punya rema gitu ya, kita juga setiap kita itu punya kewajiban untuk boleh menyampaikan lagi kepada orang lain gitu ya. Shalom, selamat beristirahat. Iya. Ya, sambil saya lihat-lihat ya di kolom TikTok ya. Program ini supaya kita ini dapat di sini ada bercerita, kita ada bersaksi, memuji, menyembah ya, untuk kebersamaan kita di mana bukan dari kami saja, tetapi ini merupakan kita boleh menyatakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jadi nanti untuk selanjutnya ya, mungkin akan ada narasumber yang bisa juga langsung berbicara seperti saya gini ya. Tentunya narasumbernya itu dari siapa gitu. Ya narasumbernya adalah saudara-saudara sendiri yang ingin mau berbagi gitu. Berbagi tentang apa sih kebenaran ya, berbagi tentang kebaikan Tuhan, atau mungkin sekedar mau memuji gitu ya. Jadi kita memang jangan pernah ada berhenti untuk yang namanya kita itu kalau dibilang apa, bersaksi ya, bersaksi ya, menyatakan kebaikan, kebesaran, kemahaagungan ya, tentang siapa? Tentang Allah itu sendiri yang menciptakan saudara dan saya. Contohnya nih ya, kita tahu kan pada saat ini ada satu kasus, saya juga kaget sih ya,
walaupun mungkin itu bukan di zaman saya, tapi saya tahu banget gitu ya. Satu grup band besar dari Amerika gitu. Tadi pagi lah saya tahunya, ternyata apa yang mau dibilang dia itu kurang secara materi, wah bergelimangan lah pasti harta gitu ya, terkenal, tampan luar biasa. Nah tapi kok tahu-taunya orang yang dulu itu banyak sekali pengagumnya gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun boleh dibilang walaupun grup band ini udah pisah ya, ternyata umurnya itu masih muda sekali, 31 tahun. Aku bisa-bisanya loncat itu diketemukan dari lantai 3 hotel di Argentina. Padahal dia sendiri lagi mengemas, dia malah memesankan kamarnya itu untuk teman-temannya datang gitu ya. Nah mungkin ya itu tadi, mungkin kurangnya ada satu komunitas yang memang bergabung secara rohani ya, atau memang ya ini orang kan biasanya menanggung semuanya sendiri, nggak ada tempat untuk bercerita ya, seolah-olah kayaknya dia itu cuma sendiri. Jadi kayaknya berat banget, masalah yang kecil sebenarnya mungkin jadi berat gitu. Tetapi kalau kita memang bisa berbagi, kita bisa boleh apa, eee, ada teman sharing gitu ya, ada satu wadah ya, itu mungkin kita bisa akhirnya, "Oh saya tidak sendiri, ternyata ada orang lain." Dan begitu kita dengar cerita-cerita orang lain juga, wah ternyata masalah saya ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah di tempat inilah berharap untuk ke depan, kita bukan sebagai pendengar saja, tapi boleh saat ini malam ini juga boleh ya melalui chat langsung ya untuk mohon didoakan gitu ya. Jadi kepedulian kita kepada orang lain itu sebenarnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya mau ada yang minta didoakan atau boleh mungkin di situ berbagi apa, ini ada dari saya sambil baca ya dari Pase, "Shalom bisa dukung doa untuk Pak Bayu yang di ICU karena DBD yang supaya trombosit saturasi segera normal." Wah, ini kayak begini-gini kan apa, sesuatu hal yang kita kerjakan nih karena kepedulian kita gitu ya. Kita nggak fokus kepada apa yang menjadi masalah kita ya. Untuk Pak Andi juga anaknya Bu Natali di AUSI, dipulihkan segera dari sakitnya. Minimal kalau kita misalnya ada seperti ini, kita ada yang namanya dukungan ya. Kita merasa nggak sendiri gitu. Kita merasa dalam hal ini kita juga mau kita berbuat dulu nih apa sih buat orang lain gitu. Memang terus terang ya, saya secara pribadi, senang melakukan hal-hal yang dibilang kepedulian buat orang lain, bukan kepo ya, lain ya. Kalau kalau kepo tuh lain gitu, mau tahu tentang orang, yang buruk-buruknya nih kalau bisa jadi jangan, kita harus jadi berkat. Melalui wadah ini berharap ya, kita bisa berbagi, kita bisa sharing, dan kita bisa juga, siapa yang mendengar, saling mengisi, saling menguatkan. Karena berhubung malam hari ini kan memang saya ini program perdana malam hari ini daripada hidup harapan, iman, doa, ucap syukur, pujian, penyembahan, yang adalah hal-hal yang sehari-hari kita lakukan sebagai orang percaya. Saya boleh bersyukur malam hari ini tepatnya di tanggal hari Kamis 17 Oktober. Saya akan mulai dari saya sendiri dulu ya, di mana saya bisa bilang terima kasih dan ini saya harus bagi gitu. Dan satu hal lagi ya, biasanya orang itu kalau misalnya belum di titik yang dinamakan keberhasilan, untuk berbagi tuh kayaknya nggak mau. Enggak ah, malu ah, belum kebukti, nanti aja kalau udah kebukti. Orang susah kok dibagikan, enggak lah. Maunya orang tuh tahu tentang yang oke-oke saja gitu ya. Tapi saya belajar, sebenarnya waktu menceritakan kepada orang lain itu ya, orang itu memberikan dukungan itu sebenarnya kekuatan buat kita. Walaupun kita belum melihat titik terangnya nih. Saya mau berbagi buat saudara dan saya pada malam hari ini. Dan hari ini adalah merupakan saya, kalau boleh bilang, saya bersuka cita.
7 tahun yang lalu, secara pribadi, saya divonis ya oleh salah satu prof yang terkenal juga ya, sebagai wanita pengidap kanker payudara ganas. Dan itu disampaikan itu belak-belakan. Dalam keminimalan saya mengetahui tentang kanker ya, kayak kaget, shock. Yang di kepala saya cuma pikir, oh, saya harus ngapain? Wah, terus kebayang nih sama pikiran-pikiran saya, karena memang kebetulan berapa tahun sebelumnya itu saya banyak sekali melayani, ya, berdoa, memberikan kekuatan kepada wanita-wanita yang terkena kanker payudara. Loh, kok saya kena? Jujur, rasanya itu napak bumi itu enggak. Tapi di situ karena disampaikannya vulgar gitu ya. Oh, ibu ini kalau lihat usia, padahal belum periksa apa-apa sama saya nih. Kalau lihat usia ibu ini terkena kanker payudara ganas. Lihat aja paling waktunya bertahan sekitar 1-2 tahun kalau nggak diadakan tindakan. Dalam keminimalan saya takut. Akhir di situ iman saya bilang gini, saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan memang bukan satu kekonyolan ya. Saya pikir toh kalau dikerjakan juga banyak orang begitu kan, karena minim pengetahuan, dan saya nggak mau tahu memang. Biasanya orang tuh kalau diumumkan begitu udah mulai membuka nih, itu kayak gimana, apa yang begini. Itu saya justru malah enggak pada saat itu, karena saya takut ya, secara daging takut. Tapi kerohanian saya itu menjeritnya itu luar biasa gitu. Ya Allah, tolong saya, Yesus, tolong saya. Akhirnya saya sambil ambil keputusan loh. Itu jujur aja tuh sebenarnya kalau secara manusia konyol. Saya nggak mau diapa-apain. Saya nggak mau diapa-apain. Ya berlanjut. Nggak sama sekali diperiksa. Terjadi perkembangan nggak? Terjadi benar yang dokter ngomong. Tahun 2017. Ya kalau saya cerita di sini panjang. Ya di tahun 2019 saya nggak diapa-apain. Saya cuman, 2 tahun gitu kan ya. Semakin saya mendekatkan diri. Orang biasanya kalau udah begitu kan semakin, cari solusi ini itu. Saya enggak. Saya justru makin mendekatkan. Dan kebetulan waktu saya habis diketok itu palu itu ya, di vonis itu, nah saya ketemu nih wadah The Way ini gitu ya. Dengan Bapak Gembala C ya. Saya ngomongin gitu. Dan kebetulan waktu saya ngomong itu, ya beliau memang bilang, hikmat ibu memang seperti itu, ya ibu doa gitu kan ya, mana ibu sejahteranya. Ya beliau juga memang ada menyarankan, nggak salah untuk periksa gitu ya. Tapi saya kekeh dengan ininya saya. Sehingga saya tidak menyarankan apa-apa. 2019 saya secara pribadi mengalami sesuatu mujizat buat saya. Di mana yang tadinya benjolan kecil itu akhirnya membesar. Ya, membesar, dan itu benar-benar membuat saya, saya tambah nggak mau pikirin. Anak saya jangan ditanya, udah nangis aja setiap hari, juga makan juga udah nggak enak lah pokoknya. Apalagi anak cuma 1 kan. Dia merasa, wah mama akan tinggalkan dia. Tapi saya bilang, enggak, saya bilang itu. Padahal sih saya nguatin dia, saya juga sebenarnya. Tapi benar, itu saya bisa dilupakan. 2019 saya mengalami keajaiban, itu mengecil tiba-tiba. Ya, akhirnya sampai kemarin itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jujur aja, hal yang tidak pernah saya pikirkan. Tiba-tiba itu saya mengalami yang namanya, dan ini saya baru buka pada saat anak saya sendiri. Saya mengalami yang namanya ada nanah yang keluar. Dan itu sangat tidak nyaman. Ya, malam itu saya benar-benar seperti ada sesuatu yang menutupi saya. Ya, seperti yang gelap itu menutupi saya. Saya cuma berteriak di jam 2 saya, 2:30 tuh saya ketahuin ya. Allah, Papa. Saya lihat anak saya tertidur. Tapi tiba-tiba di hati, kan kamu minta aku keluarin. Ya saya, ini apa ini? Ya memang saya mau sih dikeluarkan, tapi nggak begini gitu ya. Singkat cerita, oleh karena peristiwa itulah pada akhirnya saya mau ada pelayanan ke Solo waktu itu. Saya bilang, saya masih ada proyek, saya nggak mau pikirkan ini. Bayangin 7 tahun saya sudah lewatin ya. Saya bilang, enggak lah, forget. Wah, tapi saya harus hadepin. Puji Tuhan, besok paginya saya bangun, masih terjadi. Nah, di situ iman saya bertumbuh.
Saya bilang ya, ini bukan saya bicara, saya ngomong apa adanya gitu ya. Kebetulan saya ada minyak urapan. Hah, iman ya. Saya balur, saya cuma, tapi penyerahan saya benar. Apa yang terjadi? 2 jam kemudian berhenti total. Dan sampai saat ini, bahkan waktu diperiksa itu nggak ada sama sekali. Ya, kenapa dibilang diperiksa? Karena peristiwa itulah saya akhirnya ambil tindakan pergi ke dokter, pemeriksaan. Jujur, satu dokter vonis saya untuk segera kemo dan kalau bisa untuk angkat, ya. Tapi kok hati saya nggak suka cita. Allahku, udah sampai 7 tahun loh saya seperti ini. Ujung-ujungnya kayak seperti ini gitu ya. Bukan gimana. Ya tapi nggak apa-apa juga. Saya ikhlas kok, saya terima waktu itu. Dan bersyukur saya punya komunitas. Nah inilah perlunya ketika saya ngomong, ya ada kekuatan, ada penghiburan. Ya mereka bilang, Bu, 7 tahun Ibu sudah lewatin, pasti Ibu bisa lewatin. Ya, nah waktu digituin tuh, kita juga harus bangkitkan juga iman percaya kita ya. Jadi jangan kita melemah, nggak fokus. Saya nggak fokus akan penyakit saya 7 tahun. Tahu nggak, saya pelayanan kemana-mana ya, saya nggak mau pikirin. Karena saya yakin kepedulian saya kepada orang lain, maka Allah akan peduli akan masalah saya ya. Tapi itu tadi, jangan kita cuma bilang tolong, tapi ketetapan apa yang dia buat kita nggak mau ikutin. Kita langgar terus deh. Hal-hal kecil aja deh. Masalah gosipin orang ya, masalah suka maki-maki, kata-katain gitu. Itu hal kecil. Tapi itu ketetapan Allah yang bilang jangan seperti itu. Nah, mulai itu dari tahun 2017 saya mulai kikis tuh hal-hal begitu. Saya mulai buat hati saya sukacita, pikirkan yang baik-baik ya, positif pokoknya, berkata-kata tentang firman, nggak berhenti untuk melayani. Saya senang melayani. Bahkan kemarin setelah saya divonis itu dinyatakan saya untuk yang namanya kemo, saya pasrah. Tapi di hati saya nggak, kurang sukacita. Akhirnya saya pindah ke dokter lain dan ternyata dokter ini bilang nggak bisa sembarang langsung kemo, Bu. Saya juga kaget. Saya pikir dokter ini akan lebih cepat lagi memproses gitu. Enggak, Bu. Kita periksa detail dulu katanya gitu. Puji Tuhan 3 hari kemudian keluar hasil, dinyatakan ternyata 10 hari kemudian ya, keluar hasil dinyatakan jenis saya ini ternyata hormon yang berlebih. Ini justru nggak boleh namanya di kemo. Jadi saya cukup yang namanya terapi obat. Bukan kemo obat ternyata, baru saya tahu tadi. Itu terapi obat ya. Dan untuk yang namanya operasi nggak perlu cepet-cepet karena kita lihat aja dulu hasil. Itu saya kalau sama gembala saya ngomong, dia menjadi orang nomor 1 yang paling tahu lah ya berita ini saya sampaikan. Terus saya dukungan doa ya, kekuatan, kata-kata penghiburan itu ya. Makanya kenapa di sini perlu kita mau bikin wadah seperti ini. Bukan dari saya aja, ini malam perdana mungkin saya ya. Saya akan ceritakan seperti ini. Nah, di mana akhirnya keputusannya tadi hari ini gitu. Saya waktu akhirnya ke bedah itu dibilang nggak perlu dulu, kata kita lihat aja obat. Dan hari ini adalah tepat 1 bulan saya mengkonsumsi obat terapi itu ya dari dokter. Jujur kemarin pun beberapa kali siaran ya, kebetulan ada di Pase Pagi Berkat gitu ya, di komunitas. Saya sempat bilang pokoknya saya mau pergi dulu pelayanan. Saya berangkat kemarin ke Rutan Klaten. Saya pergi ke Solo ya sebelum hari ini gitu. Saya baru pulang kemarin. Nah, saya percaya apa kepedulian saya dulu. Saya tunjukin dong sama Tuhan. Jangan saya cuma bilang berani berkata, iya peduli, tapi saya nggak praktekkan gitu. Waktu saya praktekkan di sana, saya saksikan. Tapi saya nggak pikirkan. Benar-benar yang saya fokuskan adalah bagaimana saya mau melayani. Ya sudah, ini udah urusan dia. Wong kemarin aja saya udah dapat mukjizat yang luar biasa. Saya yakin kalau hari ini keputusannya luar biasa. Dan tadi saya diantar oleh anak saya, keponakan saya, ada sahabat saya dari Atambua kebetulan datang ya menghadap. Apa yang terjadi? Saya nangis. Prof ngomong begini, seharusnya kalau memang itu masih berkembang, saya harus di-PET scan lagi ulang gitu ya. Prof bilang, Ibu katanya, padahal dia bukan orang percaya Yesus ya, tapi dia bilang, Ibu luar biasa katanya. Iya Prof, ternyata
tidak berkembang. Berarti obat yang ibu minum itu bekerja, katanya gitu ya. Jadi ya sudah, katanya. Ya, Prof, sampai saya bilang itu, kenapa ibu? Enggak, saya suka cita gitu ya. Iya, memang saya lihat ibu ini suka cita terus, katanya gitu ya. Terima kasih banyak ya Prof, aku bilang, saya percaya Allah lah yang melakukan itu buat saya. Saya saksikan, tetap saya saksikan. Kebetulan saya begitu mengimani Yesus sebagai juru selamat saya, Prof, saya bilang, ya amin, dia bilang gitu ya. Ibu luar biasa, ya, menaruh harap percaya sungguh. Dan ini mujizat, dia bilang gitu. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih ya Yesus. Di depan, Prof bilang, terima kasih Yesus. Ya, sebenarnya mau keputusan apapun saya udah siap menerimanya. Tapi ternyata dilanjutkan seperti ini. Jadi saya bilang, wah ini yang dibilang, saya nggak boleh berhenti untuk ketidakpedulian kepada orang lain. Jadi melalui program hari ini ya, ini sudah bergabung lagi, coba saya lihat lagi ya, saya sapa-sapa, sudah bergabung juga nih, ada Ibu Suharwati ya, Ibu ada Pak Mapan ya, sudah bergabung, terima kasih. Belum ada komen-komen apa. Sekali lagi ya, kalau misalnya nanti ada punya kesaksian ya, ini kita harus berbagi. Kenapa? Untuk nanti mungkin saya sebagai hostnya yang akan boleh mengangkat ini gitu ya. Tapi nanti juga saya mau melibatkan saudara-saudara sekalian loh di dalam program ini agar boleh menjadi berkat. Kan ya bicaranya yang santai-santai, ringan-ringan aja karena sebenarnya kan kita kan istirahat gitu ya. Tapi saya terlalu yakin waktu tidur pun Allah memberkati kita loh. Kalau kita benar-benar terus terling dengan Dia. Jujur, hidup saya ketika ada vonis itu, bukan saya sorohani, tapi emang itu yang saya lakukan. Saya mendekat. Saya semakin mendekat. Kebanyakan orang kan dalam ketakutan malah lari kan. Benar, itu yang namanya persoalan masalah itu kita nggak bisa lari. Karena tidak ada orang yang bisa lepas dari masalah selama dia masih hidup. Jadi ya kita hadapi. Hadapi tentu bukan kekuatan kita. Jujur, ini kalau bukan kekuatan dari Allah yang luar biasa, nggak mampu. Sehingga waktu kemarin sempat waktu terjadi itu anak saya bilang begini, "Mah, udahlah, kita jangan keluarkan kata-kata, coba mama 7 tahun lalu begini." Enggak. Karena kita sudah lihat memang yang luar biasa, yang Allah kerjakan di dalam Yesus atas hidup saya, atas yang saya derita. Kalau secara manusia. Tapi saya tetap sukacita. Bayangin di dalam kotak vonis 17 itu saya kan memang kebetulan bawa tur ya ke Holy Land. Itu saya pergi nggak saya pikirin, saya naik turun Gunung Sinai ya. Wah, itu kalau udah di lapangan nggak ada berhenti saya. Kenapa? Saya yakin bukan saya yang bisa melupakan hal itu. Wah, kalau si Roli mah nggak mampu. Tapi karena memang Allah tahu hati kayak saya yang sungguh-sungguh memang menaruh harapan kepada Dia, ya, saya punya iman percaya yang sungguh kepada Dia, saya berdoa, berbicara di dalam setiap kesempatan kepada Dia, saya selalu mengucap syukur untuk semuanya. Saya bilang saya mengucap syukur untuk semuanya ya. Pujian, penyembahan saya naikkan. Itu seperti kayak aliran darah, detak jantung yang sudah otomatis gitu ya. Tapi bukan menjadi satu rata, bukan. Tapi benar ketika mungkin saya cuma gini, Engkau Allah yang baik. Itu keluar dari hati. Sebenarnya waktu saya bilang Engkau Allah yang baik, itu saya lagi ngucap syukur, netes air mata. Maka saya keras bicara, jangan keluar air mata oleh karena kesakitanmu. Tapi keluar air mata oleh karena ucapan syukur, berterima kasih. Ditambah lagi saya dapat sesuatu yang luar biasa lagi. Saudara dan saya itu sebenarnya nggak perlu takut memang. Karena kan kita harus sadar sekali bahwa saudara dan saya itu ada yang menciptakan. Kita ini diciptakan oleh Allah yang satu, Allah yang sama. Saya sangat diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 23.
Yohanes 16 ayat 23. Ini yang benar-benar membuat saya semakin lagi yang namanya, oh, kenapa saya mesti takut? Kenapa saya mesti khawatir? Wong saya tahu saya ada yang ciptakan kok. Nah kalau saya ada yang ciptakan, berarti ada kerusakan gitu kan. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab si sang pencipta. Nah kenapa yang kita nggak berani berkata, ini tanggung jawabmu? Sebagai contoh, engkau menciptakan aku, Allahku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Saat ini loh ada bagian yang sedang sakit, yang divonis oleh dunia. Aku bawa kepadamu sang pencipta, sembuhkan. Tapi jangan lupa, di dalam nama Yesus, itu saya lakukan. Ada kekuatan yang luar biasa. Walaupun saya belum lihat nih, saya harus yakin dan percaya. Udah saya serahkan kepada bengkel yang tepat, sang pencipta itu. Masakan iya, tetapi ada syaratnya dong. Saya harus lebih mengenal siapa pencipta saya. Saya harus benar-benar mengikuti ketetapannya. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 23, saya bagi firman Tuhan seperti ini ya. Yang ayat yang B ya. Dibilang seperti ini, Yesus loh yang bicara langsung ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Yesus bilang nih, aku di sini Yesus ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, nah, Yesus bilang kepada Bapa, saya waktu telaah ini dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Yesus sendiri yang ngomong loh, bukan kata saya ya. Minta kepada Bapa. Saya mulai buka hati. Bapa itu kan Allah yang dipanggil Allah oleh Yesus. Siapa Allah itu? Sang pencipta itu. Minta kepada Bapa. Nanti dikasih deh sama dia. Tapi dalam namaku. Namaku di sini jelas. Nama Yesus. Yesus saya bilang, kau menciptakan aku. Aku minta, sembuhkan aku di dalam nama Yesus. Maka ini ada pokok doa nanti yang kita mau berdoa. Ya buat Brother Bayu. Ya ada buat Andi. Ya saya terlalu percaya. Berseru kepada Allah yang menciptakan. Nah ujung-ujungnya bagaimana gak usah dipikirkan. Kalau kita sudah serahkan kepada bengkel yang tepat, serahkan. Maka tadi pujian di awal itu tadi kan, saya sangat diberkati dengan pujian ini. Kalimatnya ya, perhatikan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Makanya kalau kita nyanyi, hidupkan pujian itu. Kau ambil alih. Apa? Ambil alih, kenapa? Tuh dia menciptakan saudara dan saya kok. Ambil alih. Nih, ambil alih keuangan saya. Ambil alih sakit penyakit saya. Ambil alih persoalan saya. Ambil alih. Jangan kita tahan. Yang ini saya mampu. Yang ini aja ambil alih. Ambil alih seluruh hidupku. Saya mulai praktekkan itu. Ambil alih. Ambil alih. Ketakutan saya ambil alih. Kekhawatiran saya ambil alih. Nggak ada yang mau saya tahan. Saya hanya bisa menahan, memuji, menyembahmu. Benar Bapak Ibu, Saudara. Saya kira bisa lupa. Saya mau berbagi malam hari ini. Mungkin kita ada pengalaman ya. Dan kita mulai sama-sama melakukan. Bahkan saya bagikan apa yang saya alami. Ya. Gimana caranya sudah bisa menerima ya? Pertama ya buka hati dulu kan. Buka hati dulu, tanya dulu. Oh, itu kan kalau sama kamu terjadi. Nah, kalau kita ada satu kesaksian yang kita rasa spektakuler orang adepin, kenapa kita nggak boleh ambil copy paste misalnya? Ya tentunya ini menjadi sesuatu pengalaman yang indah dalam hidup saya. Nah, saudara, melalui program ini ya, kita percaya di tengah santai-santainya kita, tapi tetap kita bangkitkan terus ya harapan kita kepada Dia, iman kita, doa nggak pernah putus ya. Doa di sini bukan selalu minta, bukan. Doa itu berbicara kepada Allah gitu kan. Jadi kalau contohnya kita lagi ngomong nih, wah
indah banget. Itu gunung kayak saya kemarin ada ke Kaliurang ya. Wah, ini Gunung Merapi luar biasa sekali ya Allah. Itu sebenarnya saya lagi bicara sama dia. Jadi jangan yang namanya doa itu, ya memang ada firman berkata kunci pintu itu untuk kasus yang berbeda ya. Tapi kalau kita lagi, wah luar biasa. Itu kejadian di sini kayak gimana? Engkau dahsyat. Nah itu sebenarnya kita lagi berdoa, berbicara kepada Allah. Jadi biar melalui program ini kita boleh berbagi nanti apa sih yang saudara terima selama ini kebaikan ya, saudara terima kebesarannya, keajaibannya ya. Bersaksi tidak perlu yang namanya kita itu harus menunggu selesai dulu. Belum bersaksi, tau-taunya ujung-ujungnya nih berangkat. Kapan mau bersaksi? Ya bersaksi aja, tapi jangan menambah-nambah. Saksikan apa yang memang kita alami. Lah emang itu kok kita alami. Ya, biar melalui program ini coba saya mau lihat-lihat dulu ya. Ini ada Pak Prana ya. Doakan Bu Roli untuk mama saya. Tanggal 22 Oktober jadwal untuk MRI. Biar Tuhan dalam Yesus menyembuhkan. Keren. Kalau saudara dan saya. Makanya boleh ikuti program-program dari The Way. Ya. Bisa lihat di The Way di Facebook theway.id ya, di IG The Way BSD, di TikTok The Way BSD, demikian juga ada di YouTube The Way BSD ya, program-program kita. Tapi jangan sepenggal-sepenggal. Dengarnya itu harus dari awal. Nanti rasakan deh berkat yang luar biasa. Ya, berkat yang luar biasa. Kenali dulu Allah yang menciptakan saudara dan saya. Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam saudara dan saya. Luar biasa. Dan percaya melalui program ini, kalau saya saja menerima mujizat keajaibannya, siapapun kita juga punya bagian untuk menerima akan hal itu. Biar apa? Biar hanya Allah yang dipuji, dipermuliakan di dalam Yesus. Ya, nggak terasa waktu sudah berjalan ya. Terima kasih ada Ibu Rina, ada sampai Kawai gitu ya. Di sini ada Mami Miguel juga nih. Bu Iren ya, mohon dukung doa untuk kedua kakak ipar saya sakit diabetes yang sudah menyebar. Yang terbaik darinya, orang kalau udah divonis sakit, yang di kepala itu hanya ingat kepada Allah yang menciptakan, tolong sembuhkan. Nah, makanya ini kesempatan buat saudara dan saya, kalau kita masih dalam keadaan sehat, apa yang kita lakukan terbaik untuk Dia yang menciptakan saudara dan saya. Iya, nanti kita akan doa ya. Jadi dari ada tadi dari Pak Andi, demikian juga ada dari Pak Bayu ya, untuk kakak ipar ya, kakak ipar dari Ibu Iren ya, terus tadi juga ada mama dari Pak Prana. Saya jujur, hati saya memang terpanggil di dalam pelayanan. Berdoa untuk orang-orang. Saya catat di dalam satu buku saya tumpangkan tangan. Jadi benar ya, seperti gembala saya Pasai bilang, dia gak pernah berdoa untuk sakitnya, tapi dia berdoa untuk orang sakit. Kepedulian kita kepada orang yang memang benar-benar kita berikan hati kita, maka tentang kita, dia yang ambil alih. Ya, sebelum kita akhirin, nggak ada lagi ya. Terima kasih banyak loh yang sudah mau bergabung di malam hari ini. Sebelum istirahat, kita disiapkan berkat yang luar biasa. Sehingga waktu kita tidur pun nanti,
kita diberkati. Jadi untuk next, silakan kalau mau tulis kesaksian ya. Jadi jangan berpikir dulu, aduh mau saksian malu belum terjadi sesuatu. Enggak. Justru di dalam proses kesaksian itulah ya, ketika kita berani dengan tulus menyampaikan, mengatakan, minta dukungan doa, saya percaya ujung-ujungnya, saya sudah alami malam hari ini, saya sampai bilang begini tadi pagi, ini acara kok terinspirasi gitu ya, kenapa saya harus ngalamin dulu? Karena memang melalui itu kamu akan bisa menguatkan orang lain. Jadi keputusan yang ada buat saya bersyukur malam hari ini ya, bahwa dinyatakan saya punya cancer, stop, tidak berkembang. Pada 1 bulan lalu diputuskan, itu katanya sudah ada di hati, di titik merah di hati katanya. Dan itu kalau benar, itu saya masuk di stadium 4. Dan mungkin saya akan di-PET-scan mau dilihat. Tapi tadi Prof bilang, nggak perlu. Saya percaya mati. Nanti lihat deh, semakin mengecil. Amin, gitu ya. Jadi, saudara, Bapak, Ibu, jangan pernah putus asa ya. Selalu punya pengharapan. Masalah apa yang sedang dihadapi, pasti ada jalan keluar. Ingat, dekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta itu. Bapa dengan nama Yahweh. Jadi jangan alergi dengan nama Yahweh, itu namanya dia. Ya, Allah yang kita panggil Bapa. Dekatkan diri. Maka dia yang menciptakan saudara dan saya. Tapi ingat, dalam kasih Yesus, dia akan ambil alih, dia akan membukakan jalan, dia beri tanda. Saudara akan tetap damai, sejahtera, suka. Kiri sebelum saya akhiri, pujian dan penyembahan. Kita bersatu di dalam doa. Malam hari ini kami kembali bersyukur atas program yang pastinya di dalam perkenananmu kau izinkan ini boleh ada. Disinilah kami boleh bercerita, kami boleh bersharing, berbagi, saling menguatkan, menghibur, mengingatkan, melalui kisah-kisah hidup yang kami lewati. Terlalu banyak pastinya. Hal-hal yang luar biasa yang Allah sudah kerjakan di dalam Yesus bagi setiap kami yang percaya bahwa selalu ada pengharapan. Dan biarlah melalui program ini digerakkan hati oleh Engkau ya Allah untuk berani menyatakan kasih-Mu yang bukan untuk dinikmati diri sendiri tetapi berbagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah merupakan program perdana yang kami tahu Engkau hadir di dalam program ini. Dan tentunya karena kehadiran-Mu itulah kami mengatakan sesuatu kepada Engkau. Kami selalu percaya. Kami mau berdoa pada saat ini, menaruh hati kami peduli kepada Bapak Andi, anak daripada Ibu Natalia yang ada di Australia. Yang apapun dunia boleh voniskan, yang saat ini dia sedang proses menjalankan. Kami percaya kekuatan daripadamu, pertolongan daripadamu ya Allah, selalu datang tepat pada waktunya. Engkau pakai para dokter, para perawat rumah sakit sebagai alat. Padahal Engkau sendiri yang bekerja melakukan semuanya. Percaya untuk Andi, demikian juga untuk Pak Bayu yang saat ini sedang ada di ruang ICU. Kami berdoa, dia tidak sendiri. Kami mohon kepadamu ya Allah yang menciptakan Pak Andi, Pak Bayu. Tolong apapun yang diputuskan oleh rumah sakit, ambil alih. Khusus saat ini untuk trombosit daripada Bayu yang sedang menurun karena DBD. Hanya Engkau yang sanggup menaikkan dengan cara
yang akan Kau berikan hikmat, Kau berikan tanda. Dan kami sepakat sehati yang ada dalam program ini, siapapun kami mengambil bagian, peduli berdoa untuk Pak Bayu di ruang ICU. Dia mendapat lawatan-Mu yang luar biasa. Keajaiban-Mu terjadi, trombositnya naik di dalam nama Yesus. Kami akan mendengar kabar sukacita bagi kemuliaan-Mu saja. Berdoa juga untuk mama daripada Pak Prana, hamba-Mu ini. Percaya kalau besok dia akan melewati MRI, sama seperti ku alami, dia juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Allah sudah ambil alih apapun itu di dalam hasil MRI. Bagus, baik, tidak ada hal yang menakutkan. Karena sudah yakin dan percaya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan mama terkasih di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan kedua kakak ipar daripada Ibu Iren, yang dibilang diabetes sudah menyebar kemana-mana. Aduh, kalau dengar seperti itu rasanya ketakutan tinggi. Jangankan yang mengalami, saudara aja bisa mengalami ketakutan tinggi. Tapi malam hari ini, kami benar-benar dihiburkan. Ada kekuatan yang luar biasa yang Allah sediakan bagi kami. Percaya, aku yang menciptakan kalian. Percayakan kepadaku. Aku akan bertindak, melakukan yang terbaik untuk kalian. Ini terjadi bagi kedua kakak ipar daripada Ibu Iren. Tidak ada yang mustahil untuk Allah bisa kerjakan. Dan Allah akan mengerjakan itu dalam kedua kakak tercinta. Bagaimana caranya? Biarlah Allah sendiri akan melakukannya. Dia akan berikan tanda di dalam nama Yesus. Kami percaya orang-orang yang kami sudah doakan ini saat ini sedang menerima lawatan-Mu. Dan biar nanti kabar sukacita hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ketika peristiwa ini sudah kualami hari ini, aku berkata, aku bersyukur. Aku akan terus mengambil bagian di dalam kepedulian berdoa bagi banyak orang. Biarlah melalui wadah ini kami saling peduli, di mana kami punya juga kewajiban untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Seperti Yesus begitu mengasihi orang-orang, buat kami juga begitu mengasihi orang-orang sekeliling kami, orang-orang yang dipercayakan kepada kami, orang-orang yang kami kenal, dimanapun menjadi ladang pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Dan biarlah kami boleh nanti ada di program ini selanjutnya hidup yang percaya bukan daripada skenario manusia yang terjadi, tapi atas kehendak-Mu. Maka semuanya ini di dalam izin perkenanan-Mu. Melalui program ini banyak sekali mujizat-mujizat akan terjadi, menjadi berkat dan sangat menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih untuk malam hari ini. Sebentar kami akan istirahat, dan kami juga mau berdoa juga, diingatkan di hatiku, siapa yang sedang mempunyai masalah, yang saat ini jangan putus asa. Percaya ada Allah yang menciptakan. Masalah keuangan kah? Pekerjaan? Masalah keluarga? Siapa kita? Tidak ada satupun kita yang tidak punya masalah. Tapi ingat, malam hari ini, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya buat saudara dan saya. Dan Dia yang akan mengerjakannya. Kami bawa semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami harus percaya di masalah itu Engkau ada. Masalah itu ada menunjukkan kehadiran-Mu harusnya di tengah-tengah kami. Kami menyadari. Justru bukan kami bilang singkir masalah. Tapi kami harus yakin. Oleh karena masalah itu Engkau hadir. Itulah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami menerima dengan pengucapan syukur. Engkau yang akan buka jalan bagi setiap kami. Terima kasih untuk program malam hari ini. Biar hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Kami hanya alat-Mu untuk boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Kami akan istirahat. Dan Engkau akan terus melakukan mujizat-Mu. Besok pagi kami bangun dengan pengucapan syukur. Menerima berkat-berkat yang baru yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau, Allah, Bapa di surga, di dalam nama Yesus, yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa di dalam Kamis selanjutnya. Biar melalui program ini hanya Allah saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Ya, jadi di sini ada balasan terima kasih doanya. Ya, sama-sama Pak Prana, terima kasih semua untuk kita yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah like ya. Jangan lupa untuk share-share karena biarlah melalui wadah ini banyak orang boleh diberkati. Kalau saudara diberkati, bagikan berkat itu juga kepada orang lain. Sehingga melalui program-program yang ada, semakin banyak orang yang pada akhirnya ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan, ingin mendekat kepada Tuhan. Ada upah yang luar biasa. Nanti di program selanjutnya deh, saya dapat sesuatu yang luar biasa tentang upah. Wah, luar biasa. Ini ada juga sangkutannya dengan kesaksian-kesaksian yang boleh terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara? Berbagi juga ya. Berbagi. Jangan simpan untuk diri sendiri. Selama waktu masih diizinkan ada. Ya, demikian saja. Shalom buat semuanya. Selamat beristirahat. Allah memberkati di dalam Yesus buat kita semuanya. Shalom.